screen dong. Masih tidak bisa nih. Udah bisa belum, Kak? Oke, wait. Oke, udah bisa. Aku izin share screen ya. Oke, jadi eh, hari ini sih sebenarnya kita lebih ke diskusi ya guys untuk eh, kompetisi-kompetisi yang lagi jalan nih di bulan ini. Nah, ini udah kelihatan belum ya? Di aku udah, Kak, udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, sebenarnya eh untuk bulan ini sih ternyata nggak terlalu banyak ya. Tapi yang kita list itu kemarin Patri ngasih tuh ada empat perlombaan yang esai ya. Di sini kan sebenarnya nggak semuanya esai ya, tapi teman-teman bisa lihat nih di link ini. Ini kan bisa diakses sama semua ya. Yang pertama itu ada yang paling dekat itu yang UNESA ini, guys. Tech Center UNESA itu linknya juga kalian bisa cek di sini. Dia paling deket karena dia paling terakhir untuk ngumpulin tuh eh kapan nih? Kalau nggak salah tadi gue lihat ini akhir bulan ini nih, 31 Juli. Tapi di sini 27 ya. Pokoknya dia paling cepet deh, guys. Jadi kayaknya ini sebenarnya memang nggak mungkin ya kalau kalian mau sistem kebut semalam mungkin masih bisa ya untuk ngikutinnya. Tapi nanti kita coba lihat apa aja sih subtema yang suka dikasih gitu ya sama lomba-lomba esai begini dan gimana cara kita create idea dan bikin outline dari situ. Nah, tadi yang pertama tuh ada UNESA kan. Terus ada juga FEB FEB UM, Universitas Muhammadiyah ya kayaknya. Ini juga, nah ada yang ini tuh kayaknya masih bisa kekejar kalau kalian mau ikut karena dia pengumpulannya 4 Agustus. Jadi kayak ya sebenarnya mepet-mepet juga sih ya, tapi ya nggak se nggak semepet yang UNESA tadi lah. Terus eh esai lagi ada yang dari UIN Jakarta nih, Taxival. Ini lumayan terkenal juga nih Taxival kalau kalian mau coba itu boleh banget. Ini dia sampai kapan nih pengumpulan 2 Agustus. Mepet juga sih. Tapi kayaknya yang lumayan agak lama nih yang terakhir nih yang dari UB. Yang dari UB Tech Series ya namanya Tech Series dia terakhir pengumpulan papernya 20 Agustus 2024. Jadi yang paling make sense kalian mau usahain gitu ya, tapi sekarang kan lagi libur nih ya, jadi mungkin enak nih untuk kalian coba kejar gitu. Kalau kalian pengen nih coba nulis, karena gue sangat merekomendasikan guys untuk kalian coba aja dulu deh gitu. Karena bakal bakal apa ya? Kalau udah sekali nyoba lomba itu pasti nextnya itu bakal mudah banget lah. Asal kalian nyoba dulu. Nah, nah jadi mungkin kita lihat ya dari subtemanya gitu. Ini pertama ada ini yang dari UNESA ya. Sebenarnya UNESA ini kalau nggak salah memang udah tinggal bentar lagi sih guys ininya pengumpulan pengumpulan esainya. Kalian bisa cek di akun Instagram mereka. Nah, dia kita baca di sini subtemanya itu ada ya lingkupnya dia pajak lingkungan ya, peran pajak lingkungan, ya efektivitas pajak lingkungan dan dampak pajak lingkungan. Berarti ya emang tema besarnya pajak lingkungan, tapi sebenarnya ini apa ya, agak agak apa ya, menjurus banget ya subtemanya ada peran, terus efektivitas dan dampak pajak lingkungan. Sebenarnya kalau dalam ngelihat subtema esai yang temanya tuh kan ini cuma satu yang menjurus gitu ya. Ini sebenarnya enak sih guys karena kalian nggak perlu mikir apa namanya untuk milih temanya karena gue
kurang apa ya, kurang suka aja tuh kalau misalnya subtemanya tuh terlalu terlalu luas cakupan temanya gitu kan. Jadi kadang kita bingung kan harus milih yang mana karena kita suka mikir nih kayak juri bakal lebih suka tema yang mana gitu. Kayak kita takutnya juri bias kan. Tapi karena kalau misalnya temanya itu kayak udah dalam satu satu topik aja gitu pajak lingkungan itu sebenarnya memudahkan kalian untuk mencari apa yang pengen kalian tulis gitu. Nah, kalau pajak lingkungan sih eh, saran gue sih mungkin banyak banget yang bisa kalian explore ya kalau pajak lingkungan. Kita bisa cari isu-isu yang lagi up to date masalah isu lingkungan juga karena isu lingkungan kan sekarang gak habis-habis ya selalu selalu ada hal yang baru gitu dan itu bisa banget dikaitin ke pajak gitu. Yang paling isu baru banget dalam 1 tahun 2 tahun ini pasti pajak karbon ya. Pajak karbon kayaknya masih oke gitu kalau kalian mau tulis. Entah itu kalian misalnya bisa menulis dari implementasi pajak karbon di Indonesia gimana, atau misalnya kalian bisa nulis misalnya insentif pemerintah, insentif pajak gitu dari pemerintah, apa yang bisa dilakukan itu boleh banget. Terus mungkin, nah kalau lingkungan tuh kan tadi gue bilang ya bisa dieksplor, kalian bisa research dulu lebih dalam, karena menarik nih. Kemarin juga waktu di pengalaman lomba gue waktu tahun lalu itu kita nulis esai tentang pajak lingkungan juga. Nah, eh, beberapa kelompok, salah satunya kelompok gue milih pajak karbon nih. Terus kelompok lain ya bisa nebak lah, misalnya ada pajak plastik gitu kan, itu udah common banget gitu. Tapi ada satu kelompok yang mereka menurut gue ya agak out of the box gitu. Mereka ngambil pajak namanya pajak AC, air conditioner. Jadi itu menarik banget sih guys. Kalian bisa coba cari eh, pajak yang bahkan belum ada di Indonesia gitu, belum diterapin di Indonesia. Jadi itu boleh banget kalian mikir yang aneh gitu, mikir yang belum diterapin di Indonesia karena eh, kalau kalian bisa menyampaikannya lewat tulisan itu bakal jadi poin plus banget gitu di mata juri karena terbukti juga waktu itu mereka yang bawain pajak untuk air conditioner ini masuk ke final gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian bisa bawain yang beda dari yang lain itu bakal bagus banget sih. Jadi kayaknya kalau pajak lingkungan sih menurut gue kalian bisa coba cari isu-isu lingkungan karena topiknya bakal luas banget mau kalian ngomongin hutan, mau kalian ngomong sampah, mau ngomongin industrinya. Ini kan juga diminta untuk praktik industri Indonesia ya kayak mungkin tantangannya di Indonesia gimana itu bakal bagus banget. Terus mungkin coba kita next ke lomba yang lain ya. Sebenarnya yang UNESA ini gue nggak merekomendasikan sih karena deadline-nya udah mepet. Tapi mungkin kalau teman-teman yang apa namanya di sini ada yang lagi jalan bisa dan mau minta minta apa namanya minta untuk review itu boleh banget ke gue atau ke Aska ya guys. Yang kedua ini dari FEBUM ya. Ini gue udah ini. Oh iya, pokoknya guys kalau misalnya kalian mau ikut lomba, ya pasti kalian udah harus punya temen tim kan. Biasanya 3 orang tuh. Pastiin banget kamu dan tim kamu itu baca bukletnya. Biasanya ada bukletnya kan. Baca buklet mengenai kegiatannya, aturan lombanya, deadline-nya itu benar-benar jangan sampai kalian miss tanggal pengumpulan gitu kan. Kita bisa lihat di biasanya mereka bakal nyediain buklet gitu sih.
kurang lebih sama sih, setiap lomba pasti ada bukletnya kayak gini. Nah, yang ini dia, nah ini nih yang gue bilang, ini topik-topik yang diminta di papernya itu macem-macem gitu ya, gado-gado. Nih yang pertama dia minta inovasi teknologi perpajakan. Terus loncat ke strategi peningkatan kesadaran pajak. Itu kayak udah common banget lah ya, peningkatan kesadaran pajak. Terus implementasi dan kebijakan itu kan luas banget ya. Jadi ini subtema yang kayak gini nih sebenarnya yang kadang gue tuh males karena gue sama tim gue kan dengan 3 otak gitu ya. Kadang kita punya pilihan yang beda-beda gitu dari subtema ini. Jadi eh, emang rada-rada ini ya, rada-rada lama gitu untuk diskusinya. Cuma kalau misalnya kalian kayak emang timnya kompak gitu, satu subtema udah kayak oh oke ini klik gitu ya. Itu bakal enak sih. Eh di pengalaman gue pun waktu milih subtema biasanya kita memang ngambil topik-topik yang udah kita kuasain. Kayak dulu contohnya gue tuh dapet pilihan subtemanya tuh ada kayak pajak lingkungan, terus ada pajak impor ekspor gitu, sama ada kayaknya pajak internasional gitu. Terus karena waktu itu di tahun itu tuh kita belum terlalu familiar dan belum dapat kelas pajak internasional kan. Jadi ya ambil aja eh, topik yang emang kalian udah pahamin gitu guys. Jadi waktu itu gue gambilnya kayak pajak lingkungan gitu karena udah sempat kebahas dikit di mata kuliahnya gitu. Jadi menurutku cari yang paling bisa dikerjain yang doable gitu. Gak usah terlalu yang mikir yang rumit-rumit dulu lah, nanti kalian juga bakal susah ngerjainnya. Nah ini tadi ini dari UM ya. Ini kayak deadline-nya nggak secepat si UNESA deh. Kalian bisa baca juga dia. Oh biasanya untuk lomba esai kadang ada tuh yang pengumpulannya langsung satu file gitu dari awal sampai akhir. Ada juga yang cuma ngirimin abstrak. Biasanya itu udah jadi tahapan buat seleksi tuh cuma buat abstraknya doang. Jadi nanti kalian coba lihat lagi dia minta pengumpulannya kayak gimana. Nah, ini ada di sini pengumpulan paper. Dia sampai 4 Agustus ya. Ya masih oke lah 4 Agustus kalau mau kalau kalian mau kejar kan mumpung libur. Itu menurutku bagus banget sih kalau masih bisa eh, coba ya. Oh, dan untuk di buklet ini juga biasanya ada ini, guys. Ada penilaian, ada komposisi nilai. Itu juga menurut gue bisa jadi strategi gitu sih. Kalau kalian mau ngeliat nih nilainya sebenarnya kita perlu tonjolin yang di mana gitu. Biasanya ada persen-persennya. Nah, ini nih ada skornya. Kalau di sini kita bisa lihat misalnya yang skornya paling banyak ini berarti di yang atas tadi ya. Kontribusi artikel terhadap ilmu. Ya kalian baca aja sih eh, deskripsinya. Ya ini agak agak umum aja sih sebenarnya penilaiannya ya. Ya bisa kalian baca juga. Ini sebenarnya gue kayak mengiklankan lomba aja ya dari satu lomba ke lomba yang lain, tapi gak apa-apa lah ya guys. Kita lihat dulu nih subtema-subtemanya. Siapa tahu kalian jadi kepikiran nanti. Nah ini yang ketiga ini yang dari UIN Jakarta. Dia topiknya kalau nggak salah peningkatan tax ratio deh.
Pengumpulannya 8 Agustus. 8 Agustus masih oke lah. Bisa kekejar kalau kalau kalian gercep udah punya tim, bisa lah juara. Langsung lah juara ini. Ntar ya guys. Lama nih remote. Udah lewat belum sih topiknya? Kalau pengalaman gue, biasanya untuk di awal kita buat paper, karena ini per kelompok, sekali lagi kerja kelompok itu memang skill yang sangat sangat selalu kita bawa ya, mau di kuliahan atau di lomba itu memang harus pinter-pinter sih guys untuk kerja sama timnya gitu. Biasanya gue itu dan tim gue diskusi bareng sih lewat Zoom gitu. Kita bikin Zoom bareng, terus kita kayak brainstorming aja gitu, kayak bahkan bisa brainstorming sampai 2 jam buat nentuin doang tuh si tema yang mau kita pilih itu apa. Biasanya kan dari subtemanya kan banyak kan. Nggak apa-apa itu walaupun lama memang proses yang untuk terbentuk kita pasti dapat pasti apa namanya confidence untuk milih satu tema tuh biasanya kayak gitu. Jadi kita nggak ragu-ragu gitu nanti untuk nyelesain papernya sampai akhir tuh memang itu udah keputusan yang kita pikirin matang-matang kan. Mana sih ini topiknya? Di atas kan. Nggak ada topiknya. Oke, di Instagramnya kali ya. Ah, registrasi close. Kapan sih ini? Bentar ya guys. Batch 2 11 Juli sampai 20 Juli. Oh, udah nggak bisa ya? Oh, nggak bisa guys. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau kalian ada yang udah ikut, kabarin aja ya kalau mau eh, di review. Oh ini topik dia upaya peningkatan tax ratio dalam mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik sama atau dampak peningkatan tax ratio terhadap perekonomian Indonesia. Nah, tema-tema basic ya sebenarnya. Tapi kalau kalian punya ide, ya nggak apa-apa, coba aja. Sebenarnya kalau ngomong tax ratio nih, sebenarnya menarik juga sih, karena kita kan baru pemilu juga ya. Nah, jadi enak tuh guys, kalau misalnya kalian update sama isu atau berita, untuk bikin latar belakang itu pasti bakal lancar banget gitu. Jadi, misalnya ini tax ratio, kalian bisa kaitin aja sama pemilu yang kemarin kan. Misalnya kayak kemarin kan isunya ya calon presiden banyak ngomongin isu tentang menaikkan rasio pajak gitu kan. Kalian bisa kutip itu di latar belakang itu bakal jadi bagus banget gitu. Jadi nggak semata-mata kalian misalnya di latar belakang ngomong Indonesia sebagai negara harus mengupayakan kenaikan rasio karena bla 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 itu kan ya semua orang sebenarnya udah tahu, maksudnya udah ketebak gitu ya kan. Tapi kalau kalian bisa eh apa namanya mendelivery mendelivery latar belakangnya dengan
isu-isu yang terkini gitu. Berarti kan itu menunjukkan juga kan ke orang lain bahwa kalian banyak membaca gitu. Nggak cuma dari opini kalian seorang doang gitu. Gitu guys. Nah, terakhir lombanya tuh dari yang UB nih. Teks series UB dia agak lama ya. Eh dia kayak baru buka. Jadi tadi 20 Agustus tuh bulan depan. Ini menurut gue sangat merekomendasikan teks series UB ini ya. Karena kalau nggak salah dulu juga di angkatan gue tuh banyak nih yang ikut ini. Teks series UB esai maupun yang debat. Terus ya biasanya anak fiskal langganan menang nih. Kalian bisa coba juga nih kalau pengen yang deadline-nya agak agak waras gitu ya. Agak waras nih bisa lah, ini kayaknya masih ada 1 bulan ya, kurang dari 1 bulan lah, lumayan. Kalau yang text series ya namanya, lomba dari UB, dia itu mana nih? Maaf ya guys, lama nih. Kalau text series juga kalau nggak salah dia lombanya ada lomba lomba debat juga deh. Kalian kalau mau coba juga untuk debat itu bisa banget. Ah, elah, lama banget ya. Sini ada nggak ya? Iya, gue tadi lihat sini sih. Mana subtemanya? Oh ini subtemanya. Dia subtemanya pajak atas investasi, insentif pajak, pajak internasional, stabilisasi pajak, hukum pajak. Hmm. eh, Biasanya sih gue kalau iya tadi yang udah gue bilang ya, kalau melihat subtema ambil yang kalian paling paham dulu aja. Biasanya sih gue bakal menghindari yang kayak hukum pajak atau stabilisasi pajak ya, karena kayak bingung aja gitu cari idenya gimana. Biasanya yang menarik-menarik nih yang awal-awal nih, pajak atas investasi, insentif pajak gitu ya. Atau pajak internasional juga mungkin boleh kalau kalian mau garap tulisannya tentang pajak internasional gitu. Mungkin sih dari tema-tema yang tadi eh misalnya yang ini ya, pajak atas investasi menurut gue mungkin dia biasanya kan ini ya, lomba dari universitas lain tuh kan biasanya dia emang nyari tema yang lagi up to date juga kan untuk tahun ini gitu. Gue kepikiran sih pajak atas investasi ini bisa jadi sangat merujuk ke IKN ya. Jadi mungkin kalian bisa cari tema-tema eh, tentang investasi di IKN, bagaimana dari sisi pajaknya. Insentif pajak pun di sini juga bisa nyambung banget ke IKN. Kayaknya IKN menarik sih guys kalau kalian mau coba untuk nulis, karena di IKN kan tadi kemarin tuh memang banyak ya insentif pajaknya dari PPN, PPH semuanya juga dari semua pajak kayaknya ada insentifnya tuh di IKN. Jadi menarik banget sih kalau untuk
dibahas ya. Coba cari yang ya gue sih gitu ya, selalu coba cari eh cari topik yang memang lagi hangat gitu isunya karena bakal jadi menarik banget. Terus kayak tadi juga kan ada tema yang tentang teknologi perpajakan ya, kayaknya yang ini deh yang FEBUM, Bang UM ya. Yang UM tuh dia kayak tadi ada inovasi teknologi perpajakan kan. Itu kan di yang lain nggak ada ya, tapi misalnya ambil contoh satu tema itu ya. Gue kepikiran ketika baca itu dia mengerujuk kepada ini. Biasanya kan inovasi teknologi perpajakan berarti biasanya condong ke sisi dari petugas pajaknya. Biasanya kan kalau ngomongin teknologi administrasi ya pasti itu kita mikirnya kita berada di sisi DJP-nya ya, atau di Kementerian Keuangannya. Kayaknya sih ini tema ini mungkin dia mau ngangkat isu misalnya cortex system gitu ya, kalau gue baca gitu. Misalnya kalian bisa tuh coba cari tentang cortex system karena ini masuk kan ke tema inovasi teknologi perpajakan. Misalnya dari cortex system kalian eh cari lagi tuh cortex system tuh apa gitu kan. Pokoknya kan cortex system ya efisiensi ya dengan adanya teknologi ya kan. Kalian cari coba ada nama-nama implementasinya apa aja, nama-nama toolsnya apa aja. Yang gue kemarin-kemarin baca tuh misalnya Cortex System itu ada namanya Compliance Risk Management. Kalau teman-teman pernah dengar tuh. Compliance Risk Management ini misalnya bakal dipakai nih atau bagus nih buat DCP terapin. Itu bisa kalian sederhananya kalian pakai untuk membahas itu gitu, untuk menerapin, apa namanya, untuk jadi inovasi itu di cortex sistem yang lagi berjalan, misalnya kayak gitu. Jadi buat tema sih dari saran gue kayak gitu sih guys. Selalu connecting ke isu-isu yang lagi hangat gitu. Dan bakal lebih apa ya, bakal lebih terbangun gitu idenya memang kalau kalian diskusi sama teman kalian. Karena kalau sendiri juga kadang suka mentok gitu kan idenya. Kalau sampai sini ada yang mau nanya nggak guys? Atau kayak, oh aku lagi ngerjain paper ini kak gitu. Dari kita lihat subtema-subtema tadi gitu. Kayak belum ada ya. Oke, next kita mau ini sih. Mungkin gue pengen apa namanya nunjukin ini outline ya. Jadi misalnya kalian udah pilih tema sama teman-teman kalian ya. Saya tadi subtema ya. Tadi ada subtema. Subtema. Misalnya kalian udah memilih nih satu subtema yang udah kalian setujuin gitu. Misalnya tadi inovasi, kita ambil aja ya. Inovasi teknologi perpajakan. Nah, untuk judul ini kalian eh gak usah terlalu mikirin banget judul yang fix gitu di awal karena sepanjang kalian nulis paper bisa jadi judul kalian itu berubah-ubah dikit gitu ya. Yang penting kalian udah tahu nih mau nulis apa. Nah, untuk outline ya pasti kalian udah bisa juga lah ya guys. Seperti biasa ada latar belakang. Terus biasanya sih tinjauan pustaka. Tapi kalian
sesuai juga ya sama ininya, apa tuh namanya, sama yang di buklet ketentuannya ketentuannya seperti apa, karena kalian harus ngikutin itu gitu, harus ngikutin outline mereka karena itu jadi penilaian juga biasanya. Biasanya bis tinjauan pustaka biasanya ada yang pakai metode penelitian, ada juga yang enggak sih. Tapi kita masukin aja terus pembahasan, terus kesimpulan ya terakhir. Oke. Oke, tadi kan kita udah milih misalnya inovasi teknologi perpajakan. Terus misalnya mungkin pakai dari yang contoh gue aja ya. Tadi kayak mau bahas tentang cortex system. Cortex system. Cortex system. Terus pakai metode mau bahas dari compliance risk management misalnya. Compliance risk management. Jadi ini kan kita lihatnya kita lagi di sisi DJP, di mana kita mau meningkatkan nih sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Terus kita bikin sistem baru namanya Cortex System. Kita pakai toolsnya namanya Compliance Risk Management gitu. Terus kalian diskusi dengan teman kalian tuh ya udah coba bikin judul kasarnya lah, misalnya implementasi gitu ya biasanya. Implementasi compliance risk management. Implementasi compliance risk management pada apa ya? Pada penerapan kali ya, pada penerapan Cortex System. Pada realisasi ya, realisasi Cortex System di Indonesia misalnya. Ini nggak salah aja ya guys. Nah gitu idenya, karena nanti untuk judul ini bisa bisa banget berubah-ubah. Jadi ya udah tulis aja dulu judulnya supaya kalian mulai menulis gitu. Nah ya udah langsung, biasanya gue paling suka ya kita breakdown dulu di latar belakang mau nulis apa. Terus baru gue bisa biasanya loncatnya ke pembahasan karena ya core opini kita ada di pembahasan gitu ya. Tapi latar belakang juga biasanya nih agak lama nih untuk diskusinya. Misalnya di latar belakang ya biasanya kalian memulai dengan situasi dan kondisi ya kan. Situasi dan kondisi. Berarti apa nih situasi dan kondisinya gitu ya. Berarti kita ngomonginnya ini kan tentang apa namanya, tentang administrasi pajak. Misalkan kalian tulis apa ya, kondisi atau situasi. Oh enggak, atau kayak administrasi perpajakan di Indonesia gitu. Ya kalian bisa bahas bahas dari biasanya kutipan dari berita gitu yang terupdate itu seperti apa gitu. Administrasi perpajakan Indonesia. Terus bisa dilanjutin misalnya tantangannya apa, misalnya tantangan administrasi perpajakan. Tantangan administrasi perpajakan. Nah, karena ini misalnya ngomongin tentang cortex system ya kan, berarti banyak ngomongin tentang data, tentang manajemen data. Nah, kalian bisa kerucutin lagi nih, misalnya tantangan administrasi perpajakan, kerucutin lagi ke pembahasan eh, permasalahan data tadi, misalnya ya ini kan masih nyambung ya tentang tantangan. Misalnya data manajemen gitu ya, data manajemen. Kalian bahas tentang data manajemen di Direktorat Jenderal Pajak misalnya seperti apa gitu. Nah, udah tuh kalian bisa kaitin misalnya dari
kebutuhan data manajemen di JP nih, ternyata ada nih salah satu implementasinya yang bisa dilakukan lewat misalnya compliance risk management. Terus baru di situ kayak kalian kesimpulan tuh di latar belakang. Bukan kesimpulan papernya, tapi kayak kesimpulan apa sih namanya? Kayak membawa latar belakang kalian ini intinya kalian mau bahas ini loh di paper ini. Jadi kayak kesimpulannya Cortex System misalnya. Cortex System bisa jadi tools yang oh bisa juga kayak kayak kalian bikin Cortex System eh, menjadi tools yang terbaik gitu. Misalnya menjadi kebijakan yang menjadi tools kebijakan. Menjadi tools menjadi alat gitu ya, menjadi yang eh, alat yang terbaik untuk diterapkan gitu. Untuk diterapkan gitu. Nanti untuk pembahasannya nanti di bab pembahasan gitu. Udah sih. Biasanya latar belakang gitu. Biasanya sesuai alur apa yang kalian mau eh, kasih tahu gitu situasi dan kondisi. Terus juga langsung bisa tembak ke solusi gitu. Solusi kalau kalian mau pakai ini CRM tadi gitu. Kalau tinjauan pustaka gampang sih tinjauan pustaka sesuai temanya. Mungkin ini karena temanya Cortex System, kalian bisa ngomongin administrasi pajak dan mungkin karena ini ngaruh ke kepatuhan kepatuhan wajib pajak ya mungkin juga bisa kepatuhan wajib pajak gitu. Yang related aja gitu kan. Gak usah banyak-banyak. 2 atau 3 cukup lah tinjauan pustaka. Terus untuk metode penelitian pasti sih nggak mungkin kalian kuantitatif kan. Lomba biasanya nggak bakal cukup gitu waktunya. Eh, jadi metode penelitian ya kalian tulis aja penelitian ini menggunakan metode apa. Misalnya ya menggunakan metode kualitatif dengan teknik bla bla bla. Dengan teknik pengumpulan datanya bagaimana gitu. Tapi jarang sih guys untuk metode penelitian ada di outline. Harusnya ini tergantung outline ya. Baru ke pembahasan. Nah, eh untuk pembahasan biasanya di awal sih teman-teman juga pasti udah sering pakai untuk cara nulis ini ya. Biasanya di makalah tugas paper pun kita pasti ada gambaran umum dulu ya. Gambaran umum. Berarti kan di breakdown lagi ya gambaran umum yang kita mau bahas tuh di sini apa. Nah, kalau menurut gue gambaran umumnya nggak usah ngejelasin lagi administrasi perpajakan Indonesia, terus tantangan, itu udah nggak perlu lagi karena itu udah ke-mention tuh di latar belakang. Biasanya gue langsung memulai gambaran umumnya tentang tentang ini tadi Cortex System atau tentang compliance risk management. Itu kalian bisa bisa jelasin di awal tentang CRM-nya atau ya CRM dan Cortex System dan bagaimana hubungannya gitu. Pokoknya kalian di gambaran umum tuh jelasin topik kalian seperti kalian ngejelasin ke orang awam menurut gue ya. Jadi kayak bisa sih gambaran umum bisa sampai 1 halaman atau 2 halaman itu make sense sih karena bisa jadi kalian masukin grafik juga kan di situ. Jadi gak apa-apa gitu kalau kalian agak panjang gambaran umumnya. Terus mungkin setelah gambaran umum biasanya ke implementasinya. Biasanya sebenarnya kalau kalian masukin benchmarking itu bisa bagus sih. Tapi biasanya gue kadang tidak memasukkan benchmarking eh kalau papernya itu dibatasin gitu loh halamannya kayak cuma berapa halaman. Itu kan kayak
harus ada yang dieliminasi ya. Jadi biasanya benchmarking gak gue masukin. Tapi kalau masih cukup itu bagus banget benchmarking tentang kebijakan atau kebijakan di negara lain ya, kebijakan di negara lain. Terus setelah benchmarking, gambaran umum, terus benchmarking, kebijakan lain, terus mungkin bisa masukin eh apa ya? Udah sih, langsung ke implementasi sih biasanya. Implementasinya seperti apa? Implementasi eh si compliance risk management ini ya kalian tawarin gitu untuk nunjang si Cortex System yang baru di administrasi perpajakan. Implementasinya biasanya di breakdown lagi sih gue. Ini biasanya PR nih karena kalian gak bisa kan langsung kayak oh gue mau nulis ini nih compliance risk management, tapi kan biasanya kita memang gak terlalu paham sampai dalam banget kan, kayak karena kita baru cuma tahu denger doang gitu ada namanya CRM. Nah biasanya eh gue dan teman-teman gue research dulu sih, research dulu si CRM ini kayak gimana sih implementasinya gitu, karena biasanya kan technical kan itu. Jadi kita research dulu, dan seperti yang gue bilang di pertemuan kedua ya, waktu waktu pertama sama gue tuh gue bilang kalau misalnya kalian membreakdown pembahasan, kalian memberikan 3 solusi gitu ya atau 3 problem, pokoknya harus 3 poin gitu guys. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi menurut gue untuk diimplementasi itu apa namanya subbab dari implementasinya maksimal tuh udah maksimal banget 3 poin. Tapi kalian dari 3 poin itu setiap poinnya harus benar-benar punya analisis yang mendalam. Itu bakal bagus banget karena itu bakal ngeliatin ke juri bahwa kalian benar-benar riset dan juga kalian yakin bahwa solusi yang kalian tawarin ini implementasi implementasi dari solusi gitu ya, dari solusi permasalahan, bahwa solusi yang kalian tawarin itu memang benar-benar eh, emang betul-betul yang terbaik gitu yang bisa dilakukan. Maksudnya bisa emang doable gitu. Maksudnya nggak mengawang-awang gitu karena kalian bisa masukin data dan analisis juga argumen yang dibungkus secara rapih gitu. Itu bakal jadi kunci utamanya gitu untuk kalian bisa menang di setiap juara untuk perlombaan paper ya, itu biasanya eh, bakal bagus banget gitu. Karena kalian kalau udah kokoh dari eh, strukturnya, terus kalian dari penulisannya juga rapi, itu nanti pasti kebantu banget kalau kalian nanti next step eliminasinya lolos, kalian nanti di presentasi pun kalian udah gampang gitu cara nyampainnya gitu. Kesimpulan, oke lah kesimpulan, ya kesimpulan aja ya biasa. Ini biasanya kerjain kesimpulan tuh hamin berapa jam mau ngumpulin tuh biasanya, karena biasanya paling males nih bikin kesimpulan. Gitu sih guys. Bisa ini masih gambaran kasar banget sih ya. Gue mohon maaf banget. Mungkin ini agak-agak ngaco mungkin ya kalau jadiin paper, tapi gue maksud gue untuk menunjukkan di sini biasanya yang pengalaman gue untuk bikin nyari topik gitu ya, terus bikin nyari judul, terus bikin outline gimana nih Kak gitu kan, biasanya bareng teman-teman, bareng teman-teman kelompok, biasanya gue seperti ini sih. Eh, dan menurutku mungkin teman-teman juga pasti udah bisa sih bikin kayak gini. Biasanya memang diskusinya tuh lama nih dibikin di nyari judulnya gitu kan, karena kita kan ya pasti harus tahu kan mau nulis apa, karena itu harus research juga kan, kayak apakah benar kita mau yakin nih nulis cortex system, ada hal lain lagi nih yang bisa kita cari gitu, biasanya kan lewat riset ya. Nah terus biasanya kalau udah yakin punya satu topik yang udah yakin betul mau bikin itu, bisa rangkai dulu judul kasarnya apa supaya kalian sama teman kalian tuh ya ada gambaran lah kita mau nulisnya seperti apa.
Nah, baru nih breakdown di outline-outline papernya dari latar belakang sampai ke kesimpulan. Biasanya latar belakang juga agak PR nih guys, bikinnya karena kita suka bingung gitu. Kadang kita suka apa namanya terlalu banyak informasi gitu ya. Jadi kadang tuh kita nggak apa namanya bingung gitu mau masukin apa aja gitu di latar belakang. Jadi baiknya sih bikin eh, outline-nya benar-benar di awal itu dibatasin gitu mau ngomongin apa. Dan juga misalnya ini nih di awal ngomongin administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, kalian misalnya batasin kalau kalian tuh mau ngomongin administrasi perpajakannya di setelah misalnya setelah pasca COVID gitu. Itu nggak apa-apa dibatasin gitu karena itu bakal lebih apa namanya ya selain up to date juga nggak terlalu melebar gitu dari sejarah latar belakang Indonesia yang administrasi pajak di era-era sebelumnya itu kan bakal susah ya. Jadi outline ini bakal bantu kalian banget buat nulis, apalagi nulis bareng ya karena nanti ini nih untuk poin-poin latar belakang ini tuh bisa kalian bagi gitu. Misalnya ini kan ada 3 poin ya sebelum paragraf kesimpulan misalnya ini kalian ya udah tiap orang dapat 1 poin ini. Nanti di akhir baru deh kalian sinkronisasikan gitu untuk tulisannya nggak kelihatan banget gitu kayak dari satu dari orang yang beda-beda gitu kan. Walaupun kalian memang nulisnya bertiga, itu tetap harus dilihat gaya penulisannya, gaya bahasanya, dan alurnya itu nyambung ya guys gitu, perlu diperhatikan. Di pembahasan juga sama. Biasanya kalau kalian udah punya outline yang fix gitu, bakal mudah gitu untuk eh, pembagian tugasnya ya, dari delegasi tugasnya. Gitu sih guys untuk sampai saat ini yang mau gue share itu sih untuk kali ini gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Gue stop share dulu ya. Oke, ini ada yang nanya nih di DM. eh Kan maaf mau nanya, solusi yang kita kasih tapi datanya ternyata banyak tantangannya, itu prefer dia apa enggak ya? Tapi di satu sisi solusinya juga enak untuk dibahas, either di sisi cons maupun pros. Oh, oke, oke, oke. Oke, thank you pertanyaannya. Ini bagus sih pertanyaannya. Jadi, ini ya, solusi yang kita mau sampaikan ternyata saat kita riset banyak tantangannya ya. Hmm, itu prefer diambil apa enggak? Oke. Tapi di satu sisi solusinya juga enak untuk dibahas. Oke. Eh, menurut gue sih kalau misalnya di awal ini eh, misalnya ini baru-baru awal banget ya, ternyata banyak tantangannya. Itu bisa dilihat juga sih apakah tantangannya itu banyak, maksudnya apakah tantangannya itu fatal gitu atau eh tadi kan kamu bilang ya di sisi lain solusinya ini juga enak dibahas gitu ya. Kalau misalnya biasanya sih eh kamu bisa lihat potensinya dulu sih. Misalnya tadi kamu bilang solusinya tuh enak untuk dibahas. Nah, biasanya enak untuk dibahas berarti kan kamu bisa ngeliat tuh dia solusi ini bisa berpotensinya seperti apa. Nah, biasanya menurutku sih kalau udah punya pikiran ini enak untuk dibahas, untuk dibungkus gitu ya, untuk dibungkus rapi, menurut aku nggak apa-apa sih. Jadi, menurut aku nggak apa-apa sih, lanjut aja. Karena kalau kita udah punya solusi yang menurut kamu itu potensial, menurutku bisa digali lebih dalam lagi nih sisi pro-nya gitu. Tapi kalau mungkin ternyata banyak tantangannya, kamu bisa cari ide, misalnya tantangannya X nih ya, tantangannya X. Kamu cari ide
Kalau misalnya solusi kamu ini diterapin dan kamu udah tahu ada tantangan si X ini, cari cara supaya bisa meminimalisir atau mempres ya. Pokoknya kamu kayak ngide deh si si tantangan ini kamu idein lah. Pokoknya karena memang gak ada solusi yang 100% perfect gitu ya, dimanapun gitu. Jadi bagus nih guys, kalau teman-teman tahu solusi kalian tuh punya kontra gitu. Dan itu bagus juga kalau kalian sebutin di bagian pembahasan gitu ya. Kalian walaupun kalian kasih solusi ini, kalian kasih juga kasih tahu juga ke pembaca gitu ya di tulisan kalian bahwa terdapat tantangan dengan cara seperti ini, misalnya begitu. Menurut aku gak apa-apa sih kalau ternyata banyak tantangannya, karena aku juga pernah pernah mengalami seperti itu. Terus kayak eh tapi kayaknya masih oke gitu untuk dibahas. Jadi gak apa-apa kok. Jadi tetap aja tulis, tapi itu poin bagus juga karena kamu tahu tantangannya. Nanti kalau misalnya sampai final gitu kan juri bisa menanyakan hal yang sama, kamu udah mitigasi resikonya gitu sih dari Rifana ya. Cukup menjawab gak Rifana? Justru dari emang apa ya, salah satu poin plus kalian terbiasa nulis paper, itu tuh kalian jadi terbiasa juga bahwa ide kalian itu nggak selamanya benar gitu guys. Jadi seru gitu kayak kalian bakal bener-bener harus apa didorong untuk berpikir kritis gitu di sini. Jadi bakal mengasah kemampuan kalian juga lah walaupun ikut lomba nggak menang gitu tapi pengalaman itu paling berharga iya kan. Gitu. Oke, thank you juga. Dari yang lain ada yang mau nanya lagi? Oh ini ada pertanyaan lagi. eh Cara ngebatasin bahasan di latar belakang dengan kajian teori gimana ya Kak? Soalnya kadang agak tricky. Oh, oke oke. Ngebatasin bahasan di latar belakang dengan kajian teori. Kajian teori itu berarti ini kan ya, di yang bab 2 ini ya, di tinjauan pustaka. Kalau aku bahasannya ya, kalau aku sih gini ngelihatnya, kalau latar belakang itu eh benar-benar membahas isu yang sedang kalian bawa. Misalnya tadi di latar belakang yang kita coba breakdown tadi itu kan ngebahas soal cortex system, misalnya. Nah, berarti di latar belakang itu bisa tuh masukin tentang si cortex system ini lagi bagaimana, terus kalian eh, mengerucut gitu ya. Setiap setiap latar belakang itu pasti mengerucut ke arah penulisan kalian gitu. Misalnya cortex system, terus mengerucut ke arah si credit risk management ini gitu. Udah sampai situ latar belakang. Jadi intinya latar belakang itu ngasih tahu tujuan penulisan gitu. Tujuan penulisan kalian ya misalnya tadi kan analisis implementasi credit risk management gitu. Nah, udah sampai situ. Tapi kalau kajian teori itu eh, lebih apa ya? Lebih menunjukkan eh, pembahasan mengenai topik besarnya gitu. Misalnya eh, tadi kan pakai administrasi pajak. Nah, biasanya itu kan kita nggak perlu lagi ya di pembahasan teori untuk ngasih tahu kenapa kita harus bahas administrasi pajak itu nggak perlu, tapi kita kayak lebih jelasin secara teori administrasi pajak itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kan kajian teori itu untuk memastikan bahwa pembahasan kita tuh nggak keluar dari peneliti atau penulis sebelumnya gitu sih. Jadi lebih ke lihat ke ininya sih cakupannya aja ya sih itu tadi. Mungkin eh, mungkin
nya juga mungkin bisa kamu jelasin juga mungkin. Tapi setangkap aku gitu ya. Kalau belum menjawab, kabarin aja ya. Gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau buat metode metode penelitian ya, kakak selalu ngelakuin yang PSE semester satu itu nggak ya? Waduh, PSE ya, uji multiple. Wow, wow, wow. Aku jujur enggak. Kalau untuk literatur review gimana menyusun metode penelitiannya, Kak? Eh, jadi untuk ngelakuin yang PSS semester satu itu gak pernah sih guys aku melakukan yang seperti itu. Tapi setahu aku itu bakal berguna banget buat di skripsi. Karena biasanya kita benar-benar ngolah data, angka gitu, apalagi kalau metode penelitian kalian kuantitatif, itu pasti bakal harus ngelakuin yang kayak PSE ya. Nah, tapi kalau untuk paper lomba itu bukan nggak mungkin, eh jarang sih. Gue pun selama ini nggak pernah, karena biasanya kita pakai metode penelitiannya kualitatif dan tekniknya ya literatur review aja. Jadi benar-benar cuma literatur review. Terus untuk literatur review gimana? Tadi pertanyaan gimana menyusun metode penelitiannya, Kak? Menyusun metode penelitiannya sebenarnya nggak yang ribet panjang-panjang gitu sih guys, cuma ngasih tahu aja di kayak kalian baca ini aja, kalian baca paper artikel jurnal aja kayak ngasih tahu bahwa metode penelitian ini make eh tulisan ini pakai metode penelitian kualitatif gitu, terus dengan teknik pengumpulan literatur review, terus ya udah kayak udah sampai situ doang intinya. Sepengalaman gue gitu ya, nggak sampai yang kayak harus eh dibahas metode tekniknya seperti ini yang mendalam banget gitu. Kayak cuma ngasih tahu itu aja sih. Jadi pasti udah template sih guys. Kalau udah berapa kali lomba pasti metode penelitiannya nulisnya satu paragraf doang sih biasanya gue. Kayak ngasih tahu metode penelitiannya kualitatif dan teknik pengumpulannya literatur review. Itu. Oke, oke, oke udah menjawab ya. Oke, ini ada yang masuk lagi ya. Kak, aku izin tanya, is it okay kalau aku buat bagian pembahasan dulu baru latar belakang? Karena aku agak bingung untuk misahin mana yang dimasukin ke latar belakang, mana yang dimasukin ke pembahasan. Oke, oke, oke. Gak apa-apa guys, bagian pembahasan dulu baru latar belakang itu justru make sense menurutku. Karena biasanya kita nyari topik, ya nyari juga kan inti-inti pembahasan yang kita mau tulis, itu nggak apa-apa banget kok. Eh, Terus untuk misahin ya, untuk misahin mana yang dimasukin di latar belakang, mana yang dimasukin pembahasan. Nah, oke, benar-benar. Sebenarnya kalau yang dimasukin di latar belakang itu sebenarnya up to you ya guys. Kayak itu sebenarnya memang eh bagaimana kalian nulis aja gimana ya biasanya. Tapi menurutku di latar belakang itu emang jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu menjelaskan tulisannya secara mendalam, kayak cuma di mention aja gitu, kayak di pembahasan misalnya ngomong oh dari compliance risk management ini, misalnya compliance risk management ini bisa diterapkan di JP walaupun memang terdapat tantangan-tantangannya, udah di situ aja gitu. Jadi nanti pembahasan tentang CRM-nya dan tantangannya itu nanti mendalamnya di pembahasan. Gak apa-apa sih pembahasan dulu karena enak juga kan karena kalian udah punya pembahasan, kalian bisa nih nanti di latar belakangnya eh kayak di list aja gitu apa yang mau ditulis itu bagus kok, oke banget kok gitu. Justru lebih enak juga sih nulis latar belakangnya karena kalian udah punya informasinya secara utuh gitu kan. Bagus bagus, bisa bisa aman aman. Oke, next ada yang nanya lagi. Kak Friska izin nanya, kalau misalnya di lomba itu dia ngizinin bisa penelitian dan literatur juga itu bisa. Terus penilaiannya bakal lebih rendah gak ya, Kak, kalau kita pakainya yang kajian pustaka? Oh, oke, oke. Oke, oke Charles, thank you. Pertanyaannya, jujur kalau nggak salah memang waktu lomba yang pertama aku ikutin, dia itu penelitian dan literatur.
Waktu itu aku karena memang deadlineer gitu, aku selalu selalu pakai literatur. Tapi memang waktu itu nggak masuk ini sih guys, nggak masuk semifinal gitu. Mungkin ada pertama juga, tapi aku kurang tahu sih ya kalau misalnya penilaiannya bakal bias atau gimana. Tapi sih harusnya eh itu bisa sih kamu bisa tanyain ke pihak panitianya gitu kayak kalau misalnya metode penelitian sama kalau misalnya kalau pakai metode penelitian sama literatur apakah ada perbedaan nilai gitu karena itu kan yang nentuin panitia atau juri ya mungkin bisa ditanyain gitu sih tapi kayaknya sih ya menurutku kebanyakan kelompok kelompok mahasiswa yang ngerjain lomba esai pasti pakai literatur sih ya harusnya aku belum nemu nih soalnya yang penelitian oke ini keren banget sih Kak tapi kalau kamu mau coba metodenya penelitian karena itu pasti bakal lebih valid banget gitu kan keren-keren oke guys ada yang mau nanya lagi kah aku tunggu sampai 21.11 lah ya udah 1 jam juga oh ya guys kalau misalnya kalian udah punya kelompok lomba terus lagi ngerjain juga feel free ya buat kontak aku atau Atska kalau mau di review atau mau minta apa namanya minta saran buat topik segala macam bebas kok bebas banget kita bakal seneng banget guys karena kita pengen fiskal banyak nih yang juara pasti banyak lah itu kabarin aja ya atau mungkin nanti di grup Patri bisa ini juga ya kayak kasih tahu di yang ikut TKC ini udah punya teman lomba atau enggak itu bisa di list aja ya Oke, Kak. oke oh ini ada satu pertanyaan lagi nih bisa dibahas lebih dalam kah buat tips-tips nyajiin data grafik atau table dan gimana cara buat dapetin data-data yang susah gitu. Oke. Oke. Tips nyajiin data grafik ya. Hmm, sebenarnya untuk menyajikan grafik atau table dari pengalaman aku tuh biasanya kita memang ngambil grafik yang udah ada dari eh, paper atau dari ini ya infografis orang. Tapi biasanya kita ini lagi kita bikin ulang, kita remake gitu loh. Jadi nggak asal nyaplok dari sumber tersebut. Cuma kita tetap kasih sumbernya sih, tetap kasih sumber tapi maksudnya tabel sama grafiknya kita olah sendiri gitu. Terus sebenarnya sih dari pengalamanku itu ya. Jadi dapetin datanya biasanya dari institusi institusi research aja misalnya dari Asian Development Bank itu aku pernah tuh dari situ kan mereka banyak ngeluarin jurnal itu sebenarnya nggak perlu yang sophisticated banget datanya tapi yang penting bisa nunjukin bahwa argumen kalian itu valid nih gitu kalau bisa sih datanya memang dari institusi riset atau penelitian yang orang ngeh gitu ya kalau kalian sebut itu kayak misalnya Asian Development Bank terus misalnya data dari McKinsey dari konsultan dari PwC kayak gitu bisa atau misalnya data dari BPS ya itu udah cukup banget kok nggak perlu yang rumit-rumit kok untuk masukin data atau grafik yang penting
Yang penting bisa nunjukin fakta gitu yang ada gitu sih. Semoga menjawab ya, Riva. Oh ini ada pertanyaan lagi. Oh Kak, terakhir aku kan mau benchmarking ke Singapura dan China. Kalau nggak salah mereka pajaknya bagus, iya bagus. Terus kakak biasa dapat data benchmark dari dua negara atau negara lain? Kakak biasa dapat data benchmark dari dua negara, gimana kak? Soalnya susah dapatnya. Oh, biasanya dapat data benchmark dari negara atau negara lain? Gimana? Oh iya, untuk benchmark nih, biasanya benchmark itu emang susah tuh. Karena misalnya kita ngambil datanya dari mana ya waktu itu kayaknya ada dari eh oh misalkan kita bilang ya dari ADB lah ya, datanya dari Asian Development Bank. Biasanya ada tuh misalnya kita butuh Singapura sama Cina. Biasanya eh Singapurnya doang misalnya yang ada tuh, Cinanya nggak ada. Nah, itu kan jadi PR ya, guys. Biasanya eh biasanya emang ini agak PR sih. Gue juga masih problem nih dapetnya, tapi coba dicari aja apakah eh, di data yang lain, di sumber yang lain itu ada. Nah, kalau misalnya sampai nggak ada, nggak usah yang usahain banget gitu sih. Menurutku benchmark itu bukan 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 gimana ya? Maksudnya benchmark itu bisa diganti gitu, di replace sama negara lain. Jadi maksudnya kayak kalau kalau misalnya kamu mau ngambil Singapura sama Cina misalnya karena eh, tentang tarif pajak PPN mereka misalnya rendah gitu ya. Terus kamu tadinya pengen Singapura dan Cina gitu karena menurutmu itu bagus. Tapi misalnya Singapura ini ternyata cuma Singapura doang nih yang ada datanya, Cinanya nggak ada. Nah, ya udah nggak apa-apa, Cinanya kamu coba cari yang negara lain aja yang misalnya di data ADB itu ada misalnya ternyata di ADB itu ada apa misalnya Malaysia. Gak apa-apa, coba ganti aja Malaysia, tapi tetap kamu kayak kasih tahu kenapa kamu milih Singapura dan Malaysia gitu. Misalnya kamu kasih tahu kalau misalnya negara ini secara karakteristiknya sama dengan Indonesia atau kayak sama-sama Asia Tenggara ya. Pokoknya kamu cocokologi deh gitu. Kayak kamu harus terangin juga, jangan 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 ngasal ngambil benchmark negaranya asal comot aja gitu, karena harus disambungin juga kan kenapa kamu membandingkan kebijakan negara ini sama yuridiksi luar yang ini gitu. Karena memang susah sih kalau dapat data benchmark yang bener-bener apa namanya semua negara ada gitu kan. Gak apa-apa, coba cari alternatifnya aja guys. Semoga menjawab ya. Biasanya sih aku dapat benchmark gitu memang dari institusi yang ini yang kayak UN yang kayak gitu-gitu sih. Biasanya mereka kan punya grafik yang dari berbagai negara kan. Nah, biasanya dapat dari situ. Kalau nyari satu-satu dari ini apa data resmi negaranya agak susah sih, PR banget itu pasti. Itu guys. Oke, oke. Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi ya, teman-teman. Kayaknya nggak ada lagi ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau nanya lagi guys. Mungkin gue tunggu sampai 21.18 ya. Atau nanti kalau mau nanya tiba-tiba kepikiran setelah Zoom kita, mau kontak gue juga feel free ya. Ayo guys, ikut dong lomba-lomba yang tadi. Ntar kabarin kalau ikut. Oke, udah 21.18. Mungkin segitu dulu ya guys untuk hari ini. Terima kasih banget udah ikut Zoom nih malam-malam pas lagi libur juga. Gue seneng banget kalau misalnya kalian punya niat ikut lomba, bakal apa kayak bangga banget. Oke, Patri, mungkin sampai situ dulu ya, Patri ya. Nanti Oke, kita udah. diskusikan untuk next pertemuan. Oke, mungkin pertemuan ini bisa kita cukupkan sampai di sini dulu. Thank you Kak Friska yang udah bawain materi kita hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah nanya. Nah, tapi sebelum kita tutup Kak, aku boleh minta ini nggak Kak nama-nama yang nanya tadi karena kita dari TC butuh buat nge-track keaktifan. Oh iya, oke oke. Iya. Bentar ya, berarti Zoom-nya jangan di
Jangan di-end dulu, gue catat dulu deh. Kakak bilang aja aku yang catat nggak apa-apa kak. Oh iya, Ya. oke. Ini yang nanya tadi ada Rifana, Mm-mm. ada Pablo, ada Safa, ada Charles, terus ada Rifana lagi, sama Pablo lagi. Udah. Oke. Oke. Thank you banyak Thank you kakak-kakak dan guys. teman-teman semua. Ya, thank you ya. Terima kasih udah aktif. Selamat beristirahat. Thank you guys. Udah boleh live Zoom ya. Makasih. Oke, Thank you izin ya, kak. Bro. Oke, thank you, Patri.